ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, al-akhwan wal akhwat, di mana saya berada. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat online. Semoga Allah taala selalu memberikan petunjuknya kepada kita, memberikan kemudahan bagi kita untuk selalu beribadah dengan istiqamah sehingga meraih husnul khatimah. Kaum muslimin wal muslimat, di mana saya berada pada sore hari ini, insyaallah kita akan bersama mengkaji surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab salah satu dari surat-surat Al-Quran di dalam juz amma, dan surat Al-Lahab ini memiliki nama lain, ya, yaitu surat Al-Masad. Surat Al-Lahab pada urutan surat-surat Al-Quran, ya, adalah nomor yang ke-111. Disebut dengan surat Al-Lahab karena salah satu ayat Al-Quran, ya, menyebut dengan nama Abu Lahab. Itu pada ayat yang pertama. Juga disebut dengan surat Al-Masad, ya, karena pada ayat yang terakhir ada kata-kata masad, sehingga juga disebut dengan surat Al-Masad. Surat Al-Lahab ini termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah artinya surat yang turun sebelum hijrah dan kebanyakannya turun di kota Makkah. Maka disebut dengan surat Makkiyah. Bahkan surat Al-Lahab ini termasuk surat yang awal-awal turun di kota Makkah. Ayat ini surat ini ada 5 ayat. Walaupun ayat-ayatnya pendek, akan tetapi sesungguhnya ayat ini adalah ayat yang agung, ya. Surat yang agung. Salah satu dari tanda-tanda kebenaran Al-Quranul Karim datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana insyaallah taala akan kita kaji bersama insyaallah. Surat ini memiliki sababun nuzul, sebab turun, ya. Karena sebagian surat Al-Quran, sebagian ayat Al-Quran memang memiliki sababun nuzul, sebab turun ayat atau surat. Yaitu peristiwa yang melatar belakangi turunnya surat atau ayat. Namun tidak semua surat Al-Quran, tidak semua ayat Al-Quran memiliki asbabun nuzul, sababun nuzul. Jika sebuah ayat atau surat memiliki asbabun nuzul, ya, sabab nuzul, maka mempelajarinya memudahkan untuk memahami surat tersebut. Itulah kita kaji pertama tentang sebab turun, ya, surat Al-Lahab ini. Sebab turun surat Al-Lahab ini. Sebab turun surat Al-Lahab dikisahkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Walaupun sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, ketika menceritakan hal ini tidak mengalami peristiwa ini, tetapi beliau adalah seorang sahabat, sehingga bisa jadi beliau mendapatkan dari sahabat yang lain kisah ini atau mendapatkan kisah ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi yang jelas jika menyampaikan sahabat, ya, maka termasuk hadis yang diterima. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ya, dalam sebuah hadis, ya, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau mengatakan, lamma nazalat, ketika turun ayat Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara, surat ke-26, ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat, wahai Rasul. Ini perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, sa'idan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala safa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau naik ke bukit Safa. Faja'ala yunadi, kemudian beliau mulai menyeru, ya bani Fihr, wahai bani Fihr, ya bani Adi, wahai bani Adi, libutuni Quraisyin, beliau menyeru cabang-cabang suku Quraisy. Beliau menyeru cabang-cabang suku Quraisy. Hatta ijtama'u, sehingga mereka berkumpul. Waja'ala rajulu idza lam yastati' an yakhruja, dan seseorang yang tidak mampu keluar, arsala rasulan yang ma huwa, dia mengutus utusan untuk memperhatikan apa yang terjadi. Faja'a Abu Lahab bin Quraisyun, kemudian datanglah Abu Lahab, demikian pula orang-orang Quraisy. Faqala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitakum law akhbartukum, bagaimana pendapat kamu apabila aku beritakan kepada kamu, ana khailan bil wadi, bahwa ada satu pasukan berkuda di lembah, turidu an tukhira alaikum, mereka berniat menyerbu kamu. Akuntum musaddiqiyya, apakah kamu membenarkan aku? Jadi Nabi SAW, ya, sebelum memberikan peringatan, beliau memulai dengan apa? Muqaddimah, dengan perkataan, apakah kamu percaya jika aku beritakan kepada kamu bahwa ada satu pasukan berkuda di sebuah lembah berniat menyerang kamu, kamu apakah membenarkan aku? Qalu na'am. Mereka menjawab, iya. Ma jarabna alaika illa sidqa. Kami tidak mendapatkan kamu kecuali kebenaran. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, fa inni nadhirul lakum, sesungguhnya aku adalah orang yang membawa peringatan kepada kamu, baina yaday adzabin syadid, sebelum datangnya siksa yang keras. Kemudian mendengar hal tersebut, faqala Abu Lahab, berkata Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah paman Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, tabbal laka sa'iral yaum, kecelakaan bagimu seluruh hari ini. Alihada jama'atana, untuk inikah kamu kumpulkan kami? Ya. فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب.
Maka turunlah surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, tidak salah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya dan usahanya tidak memberikan manfaat kepadanya. Hadis dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang muttafaqun alaih. Hadisnya disepakati sahihnya. Ya, karena hadis kalau Imam Bukhari Imam Muslim, ya, para ulama bersepakat tentang sahihnya. Kemudian kita lanjutkan kepada makna dari ayat-ayat ini. Ya, demikian pula sedikit keterangan tentang ayat-ayat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang pertama, tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat yada, binasa kedua tangan Abi Lahab, Abu Lahab. Maksudnya kedua tangan di sini adalah perbuatan Abu Lahab. Binasa perbuatan Abu Lahab. Apa sih perbuatan Abu Lahab? Dia selalu menghalangi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia binasa, dia celaka. Wa tabba, dan sesungguhnya dia pasti akan binasa. Ini pengulangan untuk menunjukkan penekanan. Allah mengulangi untuk memberikan penekanan tentang kepastian berita ini. Abu Lahab, bagaimana kita sebutkan tadi, adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Lahab ini nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Jadi namanya saja sudah syirik, Abdul Uzza. Ya. Yang mana Uzza ini pohon yang disembah orang-orang Arab jahiliyah. Yaitu hambanya pohon Uzza. Dikatakan Allah Ta'ala tidak menyebut dia dengan nama aslinya, tapi menyebut dengan kunyahnya, dengan panggilannya Abu Lahab. Ya, karena nama aslinya sudah syirik, nggak pantas disebut dalam Al-Quran. Dia paman Nabi SAW. Dan panggilannya adalah Abu Taibah. Dia juga dipanggil dengan Abu Lahab. Dan ulama mengatakan dipanggil dengan Abu Lahab. Ya, yang Lahab ini berarti bercahaya atau bergejolak apinya. Sebagian ulama mengatakan, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ya, dia disebut Abu Lahab karena wajahnya bercahaya. Dia sangat banyak mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia membencinya. Dia meremehkannya. Dia merendahkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu adalah Abu Lahab. Ya. Jadi secara nasab, ya, Abu Lahab ini sangat tinggi nasabnya karena dia adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi karena dia menentang Islam, menentang dakwah, maka dia menjadi orang yang terhina. Terhina di dunia
terhina di akhirat. Walaupun secara nasab dia tinggi. Syekh Abu Bakar Jabir Jazairi rahimahullah di dalam kitab tafsir beliau, Aisyaru Tafsir, beliau mengatakan tentang ayat ini, yaitu rugilah Abu Lahab dan semua yang dia miliki. Ini kalimat doa. Oleh karena itu dia binasa dengan sebab penyakit yang berbahaya. Yaitu dia mati dengan sebab penyakit yang berbahaya. Orang-orang tidak mampu memandikan jenazahnya. Sehingga mereka hanyalah menyiraminya dari jauh. Beliau, Syekh Abu Bakar Jabir Jazairi rahimahullah, juga mengatakan, penyakit yang Allah timpakan kepada Abu Lahab itu disebut ajasah. Semacam bisul. Lalu dia mati. Dan selama 3 hari belum dikubur sampai membusuk. Kemudian anak-anaknya menyiraminya dengan air dari jauh karena takut tertular penyakitnya. Nah, begitu penjelasan Al-Imam Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Kemudian ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu. Tidaklah memberikan manfaat kepadanya. Tidaklah memberikan pertolongan kepadanya maluhu hartanya. Wa ma kasab. Dan apa yang dia usahakan. Jadi harta benda Abu Lahab tidak bisa menolongnya, tidak bermanfaat baginya dengan kebinasaan yang menimpanya. Demikian pula usahanya tidak bisa menyelamatkannya. Juga ulama berpendapat wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan adalah anaknya. Sehingga artinya bahwa harta bendanya dan anaknya tidak bermanfaat baginya menyelamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi wallahu alam, ya, ayat ini Allah sebutkan wa ma kasab, ya, umum apa yang dia usahakan, maka mencakup anak, mencakup harta, ya, juga mencakup kemuliaan, kedudukan yang dia usahakan. Seluruh yang dia usahakan, yang dia niatkan untuk menambah kemuliaan di dunia, sesungguhnya tidak bermanfaat, tidak berfaedah baginya. Demikian dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam tafsir juz' amma beliau. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, Allah berfirman, sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk dan dibakar di dalam api yang bergejolak. Perkataan sa yang artinya kelak akan, ini menunjukkan kedekatan dan kepastian bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengancamnya dengan masuk ke dalam neraka yang bergejolak dalam waktu yang dekat. Karena kesenangan dan kehidupan dunia walaupun panjang masanya, namun sesungguhnya sangat pendek dibandingkan masa akhirat. Sehingga sesungguhnya akhirat itu dekat. Itulah orang-orang yang telah berada di alam barzakh, walaupun mereka hidup lama bertahun-tahun di dunia, namun mereka merasa seolah-olah hidup mereka itu, ya, di dunia ini hanya sesaat saja.
Ya, mereka merasa seolah-olah hidup mereka itu di dunia itu hanya sesaat saja. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ya beritakan ya tentang mereka ya dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, surat ke-46 ayat 35. Allah berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Maka sabarlah wahai Nabi sebagaimana para rasul ulul azmi telah bersabar. Wala tasta'jil lahum, dan janganlah engkau terburu-buru terhadap mereka. Jangan terburu-buru mengharapkan kedatangan siksa kepada mereka. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna, seolah-olah mereka itu pada hari mereka akan melihat siksaan yang diancamkan kepada mereka, lam yalbasu illa sa'atan min nahar. Mereka melihat seolah-olah mereka tidak hidup kecuali sedikit dari siang hari. Maksudnya mereka hidup bertahun-tahun, mungkin puluhan ratusan tahun, ya. Tapi ketika datang siksa, merasa hidup itu hanya sebentar saja. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang keempat, Allah berfirman, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Begitu pula istrinya, hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Apa maksud pembawa kayu bakar di sini? Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan dalam tafsir beliau, tafsir Ibn Katsir, yakni di dunia dia melakukan namimah, adu domba, atau dia menaruh duri di jalan Rasulullah SAW. Dan di akhirat dia akan membawa kayu bakar untuk membakar suaminya. Ya, jadi hammalatul hatab, ya, wanita yang memikul kayu bakar. Dari penjelasan Imam Ibn Katsir, maksudnya nanti di akhir dia akan memikul kayu bakar untuk menyiksa suaminya di neraka, sebagaimana ketika di dunia dia membantu suaminya di dalam menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri Abu Lahab ini secara nasab juga mulia. Dia seorang bangsawati Quraisy. Namanya Arwa bintu Harb bin Umayyah. Panggilannya Ummu Jamil. Disebut Ummu Jamil karena kecantikannya. Dia adalah saudara perempuan Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Di dunia dahulu dia membantu Abu Lahab suaminya dalam kekafiran, di dalam mengingkari agama, membangkang agama. Maka di akhirat dia akan membantu menyiksa suaminya di neraka jahanam. Begitu penjelasan Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Kemudian ayat yang terakhir, firman Allah Ta'ala, fi jidiha, pada lehernya, hablun min masad, ada tali dari sabut. Ada penjelasan para ulama di tafsir tentang makna tali dari sabut. Disebutkan Imam Ibn Katsir dalam tafsir beliau, disebutkan dua makna.
Yang pertama adalah bahwa istrinya Abu Lahab ini dahulu pernah memiliki kalung yang indah. Lalu dia gunakan kalung itu untuk memerangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah menggantinya dengan siksaan tali dari sabut neraka di lehernya nanti pada hari kiamat. Ya, karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Jadi makna yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, masad yaitu rantai atau kalung yang panjangnya 70 hasta. Yang maksudnya adalah bahwa istri Abu Lahab ini akan disiksa di neraka dengan rantai yang sangat panjang, dengan rantai yang dijadikan kalung baginya sangat panjang 70 hasta. Wa na'udzubillahi min adzabin nar, adzabi jahannam. Inilah 5 makna ayat dalam surat Al-Lahab. Kemudian kita sebutkan di sini tentang beberapa hidayah ayat, petunjuk ayat, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat ini, dari surat Al-Lahab. Surat yang mulia ini Al-Lahab memiliki banyak faedah, banyak hidayah, banyak pelajaran. Antara lain yang pertama, surat ini merupakan salah satu mukjizat yang membuktikan kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah dan membuktikan Al-Quran sebagai kitabullah Ta'ala. Bagaimana penjelasannya? Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau mengatakan, di dalam surat ini terdapat mukjizat yang nyata dan bukti yang jelas terhadap kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semenjak turun firman Allah Ta'ala ini, Allah memberitakan dengan kecelakaan dan ketiadaan iman Abu Lahab dan istrinya. Allah tidak akan menetapkan keimanan keduanya atau salah satunya secara batin dan lahir, secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Maka jadilah hal ini termasuk dalil yang paling kuat yang mengagumkan secara batin terhadap kenabian yang nyata, kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya? yakni surat Al-Lahab turun sekitar tahun 3 kenabian. Sekitar tahun 3 kenabian. Yaitu ketika Abu Lahab menentang nasihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengumpulkan suku-suku Quraisy, anak-anak cabang suku Quraisy di Bukit Safa. Dia menentangnya dan mengatakan, alihada jama'atana taballaka sa'iral yawm. Kecelakaan engkau, wahai Muhammad, seluruh hari ini. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami? Kemudian Allah menurunkan surat Al-Lahab yang berisi tentang berita kecelakaan Abu Lahab, bahwa dia pasti akan masuk neraka. Demikian pula istrinya. Ini berarti bahwa Abu Lahab dan istrinya, karena Allah beritakan pasti masuk neraka, maka keduanya tidak akan masuk Islam. Keduanya pasti mati kafir. Dan begitulah kenyataannya.
Yani ayat ini, surat ini memberitakan bahwa Abu Lahab dan istrinya akan mati dalam keadaan kafir dan akan masuk neraka. Dan begitulah kenyataannya, keduanya mati dalam kekafiran. Abu Lahab mati setelah kejadian Perang Badar. Perang Badar terjadi tahun 2 Hijriah. Bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Berarti antara turunnya surat Al-Lahab dengan kematian Abu Lahab itu kurang lebih 12 tahun lamanya. 12 tahun lamanya. Dan selama itu benar-benar Abu Lahab ini selalu menentang terhadap agama Islam. Memusuhi agama Islam. Sehingga perbuatan dia sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam surat ini. Seandainya Abu Lahab pura-pura masuk Islam, ya, seperti orang munafik, kemudian pura-pura menampakkan kebaikan, ya, mungkin orang akan berpikir bahwa surat ini dusta. Surat ini dusta. Karena kenyataannya Abu Lahab beriman. Namun ternyata apa yang terjadi? Sama sekali Abu Lahab tidak ada pikiran seperti itu. Dia selalu menentang dan menentang dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai matinya. Ini sebagai tanda, sebagai mukjizat kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran kedua bahwa nasab mulia di dunia di kalangan manusia tidak mesti mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang di dunia dimuliakan oleh manusia karena nasabnya mulia, garis keturunannya mulia. Tidak mesti di akhirat juga mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam rahimahullahu taala mengatakan dalam kitab beliau Majmu' al-Fatawa, beliau mengatakan surat Tabat turun tentang orang ini, Abu Lahab dan istrinya. Keduanya berasal dari dua kabilah paling mulia pada suku Quraisy. Abu Lahab adalah paman Ali bin Abi Thalib. Sedangkan istri Abu Lahab ada bibi Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan yang bergiliran memegang kekuasaan pada umat Islam ini adalah dua kabilah ini, Bani Umayyah dan Bani Hashim. Adapun Abu Bakar dan Umar, keduanya dari kabilah yang paling jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan umat sepakat di zaman keduanya dengan kesepakatan yang tidak lagi terjadi setelah keduanya. Sekian perkataan dari Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Yakni Abu Lahab, dia berasal dari kabilah Bani Hashim, salah satu kabilah yang paling mulia pada suku Quraisy. Karena Nabi Muhammad SAW dari Bani Hashim juga. Ali bin Abi Thalib dari Bani Hashim. Kemudian istri Abu Lahab itu bibi Muawiyah, berasal dari Bani Umayyah. Dan Bani Umayyah termasuk suku cabang Quraisy yang paling mulia. Bahkan Syekhul Islam di sini menjelaskan bahwa raja-raja yang menguasai kaum muslimin itu dari Bani Umayyah dan Bani Hashim. Dari keluarga istri Abu Lahab dan keluarga Abu Lahab. Sebagaimana diketahui bahwasanya setelah
wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para pemimpin kaum muslimin adalah khulafaur rasyidin yang memimpin berurutan dari Abu Bakar As-Siddiq sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu berubah menjadi zaman kerajaan. Di zaman khulafaur rasyidin adalah zaman khilafah. Khilafah ala minhajin nubuwah. Zaman kekhalifahan berdasarkan jalan kenabian. Sebagaimana dijelaskan sendiri oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis beliau. Kemudian setelah zaman khilafah ala minhajin nubuwah, kekuasaan berpindah kepada kerajaan dengan cara diwariskan. Dan itu mulai pada Raja Muawiyah bin Abi Sufyan, raja pertama kaum muslimin, raja terbaik kaum muslimin, karena beliau seorang sahabat Nabi SAW. Dan beliau berasal dari Bani Umayyah. Ini kabilah dari istrinya Abu Lahab. Dan pusat kerajaannya adalah di Syam. Sampai kemudian diruntuhkan oleh Bani Umayyah yang berpusat di Irak. Yang diruntuhkan oleh Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah yang berpusat di Baghdad atau di Irak. Ya, yang mana Bani Abbasiyah ini adalah keluarga Bani Hashim. Keluarga Bani Hashim. Ya, jadi dari suku Abu Lahab. Ya, kita mengetahui dari sejarah demikian, dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Jadi Abu Lahab dan istrinya ini memang benar-benar secara nasab sangat mulia. Secara nasab sangat mulia di dunia. Akan tapi akhirat, ya, atau di hadapan Allah Ta'ala, keduanya orang-orang yang hina. Kemudian faedah yang ketiga, surat ini merupakan kehinaan bagi Abu Lahab dan istrinya sampai hari kiamat. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan dalam Majmu'atul Fatawa, di dalam Al-Quran tidak ada celaan dengan namanya terhadap orang yang kafir kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali orang ini dan istrinya. Kita tahu bahwa orang-orang kafir Quraisy yang menentang Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali. Sudah terjadi peperangan berulang kali. Namun tidak ada satupun orang kafir yang disebut namanya dalam Al-Quran kecuali Abu Lahab. Kecuali Abu Lahab. Ini menunjukkan apa? Tentang kehinaan yang alami Abu Lahab. Karena Allah sebutkan dengan kehinaan. Demikian pula istrinya. Demikian pula istrinya. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat, berita keburukan Abu Lahab dan istrinya. Berita keburukan Abu Lahab dan istrinya. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, Allah memberitakan hilangnya kebaikan, yaitu harta dan usaha yang tidak berfaedah bagi Abu Lahab dan istrinya. Dan terjadinya keburukan, yaitu dia akan masuk ke neraka yang bergejolak.
pada Abu Lahab dan istrinya. Ya, maka ini adalah bencana di atas bencana, keburukan dan keburukan bagi suami istri Abu Lahab yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kelima, harta dan anak tidak bermanfaat bagi orang kafir di akhirat. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya, harta dan anak tidak akan dapat menolak sedikit pun dari siksa Allah jika pemiliknya melakukan perkara-perkara yang Allah murkai dan meninggalkan perkara-perkara yang Allah ridhai. yakni orang yang musyrik, orang yang kafir, walaupun hartanya banyak, walaupun anaknya sukses, nggak akan bermanfaat di akhirat. Ya, maka bagaimana orang itu kalau punya anak supaya diarahkan kepada kebaikan, pada agama yang baik, supaya bermanfaat di dunia dan di akhirat. Kemudian pelajaran berikutnya yang keenam, larangan saling menolong dalam melakukan dosa. Ya, kita tahu firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Hendaklah kamu saling menolong di dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah saling menolong di dalam dosa dan permusuhan. Termasuk Abu Lahab dan istrinya ini, keduanya saling menolong dalam keburukan, dalam dosa. Syekhul Islam rahimahullah, beliau mengatakan, sebagaimana Allah mensifati Abu Lahab, suaminya, dengan masuk neraka dan terbakar di dalamnya. Sedangkan dia, istrinya, membawa kayu bakar untuk membakarnya. Sebagaimana dahulu di dunia, dia, si istri menolongnya, membantunya, si suami melakukan kekafiran, sehingga jadilah suami istri digiring ke dalam neraka. Padahal terdapat pelajaran bagi orang-orang yang saling menolong melakukan semua dosa, atau dosa tertentu, atau permusuhan tertentu. Ya, bahwa ketika dunia saling menolong dalam perbuatan dosa, maka di akhirat akan saling menyiksa satu sama lain. Alhamdulillah. Kemudian petunjuk yang kita sebutkan terakhir di sini, walaupun bukan yang terakhir sesungguhnya, ya, tapi kita simpulkan yang terakhir di sini, bahwa Abu Lahab dan istrinya adalah tipe suami istri yang paling buruk. Syekhul Islam rahimahullah, beliau mengatakan, Al-Quran telah menyebutkan semua jenis-jenis yang mungkin terjadi pada suami istri, yaitu ada 4 golongan. Yang pertama, bahwa suami istri itu mungkin seperti Nabi Ibrahim dan istrinya. Keduanya beriman, keduanya saling menolong dan kebaikan. Yang kedua, mungkin seperti Abu Lahab dan istrinya. Keduanya kafir, dan keduanya saling menolong dalam kekafiran. Yang ketiga, kemungkinan seperti Fir'aun dan istrinya. Suami kafir, istrinya beriman. Yaitu Asiyah bintu Muzahim, salah seorang wanita yang paling mulia di dunia. Yang keempat, mungkin seperti Nabi Nuh, Nabi Lut, dan istrinya. Suami beriman, istrinya kafir. Itu di antara pelajaran-pelajaran yang bisa kita simpulkan dari surat Al-Lahab. Semoga penjelasan ini, ya, menambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan waktu kami kembalikan kepada pembawa acara.